Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan belajar, kita bareng-bareng belajar tentang fungsi di Python. Jadi kita sudah masuk ke video 9 ya, pertemuan 9. Dan kali ini kita akan bahas fungsi. Fungsi adalah grup ya, atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali. Ya, jadi reusable, bisa digunakan kembali. Fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir atau di manage. Nah, sejauh ini kita sudah menggunakan beberapa fungsi ini memang fungsi bawahannya Python ya. Jadi Python sudah menyediakan fungsi bawahan seperti print, type ya, ini untuk mendeteksi tipe dan sebagainya ya. Ya, jadi itu fungsi yang sudah ada di Python. Lalu untuk kita membuat fungsi itu sintaknya adalah urutannya ya, atau pseudocode-nya itu diawali dengan def ya. Def, lalu nama fungsinya. Ini bisa parameternya bisa opsional diisi atau enggak ya. Jadi dalam kurungnya ini dia bisa diisi bisa enggak, tergantung kondisinya mau seperti apa fungsi itu. Lalu titik 2, lalu statementnya, lalu return expression. Return itu dikembalikan. Jadi pada saat proses fungsi itu dipanggil, setelah fungsinya selesai mengeksekusi, dia kembali lagi ke baris kode sebelumnya ya, untuk mengembalikan hasil dari fungsi pakai sintak return. Penjelasan dari sintak fungsi di atas ya. Nih, yang pertama, kata kunci def diikuti oleh function name atau nama fungsi, tanda kurung dan tanda titik 2 menandai header kepala fungsi. Jadi def ya, terus nama fungsi, lalu kurung ya, lalu titik 2, itu namanya kepala fungsi ya. Lalu parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses dalam tubuh fungsi. Nah, ini tadi yang saya sebut parameter itu adalah opsional, tergantung ya fungsinya mau ada proses yang ditautkan atau tidak gitu ya. Lalu function docstring bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi ya. Ini hanya dokumentasi string ya, itu dokumentasi itu bisa pakai petik 3 ya, petik 3 bisa. Setelah itu diletakkan baris pernyataan ya, statement. Dan jangan lupa nih indentasi untuk menandai blok fungsi. Jadi nggak boleh lurus tuh, harus menjorok ke dalam. Return bersifat opsional, gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Jadi ada 5 ketentuan yang harus dipahami. Sebenarnya 4 ya, ini komentar itu ya tidak wajib ya. Nah, ini contoh fungsi. Misalkan kita mau buat fungsi sapa ya. Jadi kita bikin dengan urutan def, lalu nama fungsinya bebas, misalkan sapa. Lalu ini ada parameter. Parameternya pun bebas ya, kalian mau ngasih nama parameter apa terserah. Lalu di sini ada statementnya, print hi plus nama apa kabar. Nah, return, karena return itu bersifatnya opsional, tidak perlu, tidak apa-apa. Lalu untuk pemanggilannya cukup dengan sapa Umar. Umar ini adalah parameter yang akan dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi nanti diambil oleh
parameter nama ini menginisialisasi sebuah stringnya yang ditautkan, lalu dimasukkan ke dalam statement. Hasilnya, hai Umar, apa kabar? Kita coba ya. Saya di sini masih menggunakan Google Colab ya. Silakan yang masih menggunakan PyCharm atau Visual Studio Code tetap menggunakan aplikasi itu ya, sesuai dengan kesukaan teman-teman semua. Dan di sini saya sudah membuat notebook baru ya. Nah, kalau kita tadi sudah membaca teorinya, yang pertama harus kita perhatikan untuk membuat sebuah fungsi adalah fungsi itu selalu ditandai dengan sintak def. Def, nama fungsinya, misalkan tadi sapa. Nah, seperti ini. Ini def sapa, buka kurung tutupnya, ini yang diisi parameter dan ini opsional. Tidak diisi pun tidak apa-apa ya. Coba kita biarkan dia tidak diisi dulu ya. Lalu kita akan print nama saya Ade ya, misalkan hai apa kabar. Oke, seperti ini ya. Jadi ini sebuah fungsi yang nanti akan mencetak nama saya ya. Ya, ini tolong diperhatikan cara pemanggilannya. Nah, memanggil fungsi ya, mengetikkan nama fungsi berikut parameternya kalau ada parameternya. Tinggal kita ketik saja nama fungsinya, sapa, seperti ini. Tidak perlu diisi parameternya ya, karena di fungsinya tidak ditambahkan parameter. Kita running, nama saya Ade, hai apa kabar ya, keluar ya. Jadi seperti ini untuk membuat fungsi ya. Lalu saya ingin menambahkan parameter, misalkan ini nanti berhubungan dengan kalau ini kan statis ya. Statis itu tetap artinya konstan nilainya. Ketika kita panggil fungsi sapa, maka hasilnya pasti ini gitu. Nah, kita pengen fungsi ini menjadi dynamic ya, atau fleksibel, atau bisa berubah-ubah. Jadi kita perlu menambahkan parameter. Kita tambahkan sebuah parameter dulu di fungsinya. Nah, parameter ini bebas. Kalian misalkan kasih parameternya nama, atau X, atau W, atau A, dan sebagainya. Intinya, dia sebuah kata ya. Jadi tetap prinsip-prinsipnya harus sesuaikan ya, harus sesuai ya. Tidak boleh parameter itu ada spasi dan sebagainya. Jadi boleh saja kita memberinya parameter misalkan nama seperti ini. Lalu supaya parameter ini bisa terpanggil, kita panggil di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu ingat ya, ini bisa dijumlah ya, concat ya, dengan operator plus ya, karena sama-sama dia string nilainya. Lalu ketika pemanggilannya, jangan lupa memasukkan parameternya. Kalau tidak dia error. Required positional argument ya. Jadi wajib ada argumen atau parameternya. Ya. Jadi kita harus tambahin parameternya di sini. Misalkan Ade. Nama saya Ade, hai apa kabar?
Jadi parameter ini dimasukkan ke sini, diproses di sini, lalu dicetak. Ya. Jadi seperti itu proses pembuatan fungsi beserta parameter. Parameternya bisa berapa sih, Pak? Bisa lebih dari satu, bisa lebih dari dua, terserah. Misalkan kita kasih dua, nama terus asal ya misalkan. Berarti di sini kita perlu menambahkan dua parameter, misalkan dari Jakarta. Nah, di sini kita tambahin. Hai, apa kabar? Saya dari ya, seperti ini, atau kita bisa seperti ini. Ya, ini opsional ya, saya berikan beberapa cara untuk menampilkan string. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan dua parameter, nama dan asal. Lalu namanya kita isi AD, asalnya kita isi Jakarta. Jadi begitu dipanggil, maka yang tercetak adalah nama saya AD. Hai, apa kabar? Saya dari Jakarta. Nah, ini jangan bingung dengan ini kok pakai plus, yang ini kok pakai seperti ini ya. Ini saya berikan dua cara ya. Bisa pakai plus kayak gini semua caranya, karena masing-masing ini bernilai string, jadi bisa dengan operator penjumlahan seperti ini ya, ini. Dan bisa juga seperti ini kalau posisinya di akhir ya, jadi jangan bingung. Oke, kalau kalian mau nambahin 3 parameter silahkan, misalkan umur, tanggal lahir dan sebagainya, silahkan ya. Nah, itu ya cara membuat fungsi. Kita lanjutkan. Nah, ini ada docstring. Docstring itu documentation string ya. Kalau di sini docstringnya pakai petik 3 kali ya. Docstring ini opsional ya. Misalkan kita kasih docstring di sini. Seperti ini, misalkan ini fungsi sapa gitu. Oke, docstring. Ya benar ya, pakai petik 3. Nah, docstring ini juga bisa dipanggil ternyata nih. Oke, kita coba ya. Kita coba panggil. Print sapa.doc. Oh, ada yang salah. Oke, ada yang salah ya. Coba
Oke, kalau di sini di PyCharm itu kalau kita menulis docstring dia berwarna hijau ya. Atau ada yang salah ya? Oke. Ini saya masih mencoba untuk mencetak docstring. Ini tidak ada contohnya di sini. Kita bisa search aja, kita coba di search di Google ya. Print docstring Python. Oke. Nah, ini saya cari di Stack Overflow ya. Jadi teman-teman bisa, kalau ada masalah, ada problem, bisa cari di stackoverflow.com. Ini ada contoh fungsi dan ini ada docstringnya. Ya, ini fungsi perkalian. Lalu di sini caranya dengan ini. Underscore 2 kali doc. Kita coba. Print sapa titik underscore 2 kali doc. Nah, seperti ini. Oke, ya benar ya. Jadi untuk memanggil docstring atau komentar yang ada di dalam string itu bisa menggunakan underscore 2 kali doc lalu ditutup underscore 2 kali. Jadi yang di contoh modul ini salah ya. Harusnya ada underscore-nya nih, 2. Ini tidak ada ya. Ya, jadi ini ada kesalahannya. Jadi pengaksesnya seperti ini. Nama fungsinya, lalu memanggil doc-nya dengan sintak doc, diawali dengan underscore 2 kali dan diakhiri underscore 2 kali. Oke, kita lanjutkan ya. Pernyataan return ya. Pernyataan return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya. Return expression list ya. Apa yang mau dikembalikan? Return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi dan nilai tersebut akan dikembalikan. Bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresi dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek none. Perhatikan bila hasil keluaran dari fungsi sapa kita simpan dalam variabel. Jadi kalau keluaran itu variabel, lalu sapa sama dengan
sapa ini fungsi, lalu ini ada argumen, ya. Jadi kan tidak langsung manggil nih, karena dia di dalam variabel. Yang harus dipanggil adalah variabelnya. Print keluaran, hasilnya non ini, ya, hasilnya non. Coba kita coba. Oke, ya ini untuk memanggil ini ya, docstring atau komentar. Lalu di sini saya akan membuat sebuah variabel. Jadi kita bikin variabel keluaran seperti ini. Nah, kalau seperti ini tidak terpanggil ya. Oh, terpanggil ya. Coba. Oh ya, tetap terpanggil. Dan kita bisa coba print keluar. Hasilnya di sini non ya. Non. Karena harusnya kita return. Kita bisa return seperti ini. Misalkan printnya kita kasih variabel ya, hasil, atau langsung return di sini, return seperti ini. Hasilnya masih nol. Return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi, dan nilai tersebut akan dikembalikan bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresi dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek nol. Oke. Oh ya, kita kalau mau prosesnya return ya di sini jangan. Jadi di sini kan mau kita print ya, ya jangan return ya. Maksudnya jangan printnya jangan ada di sini. Kita tinggal return aja seperti ini. Atau kita bisa bikin variabel misalkan hasil seperti ini. Kita pakai post ya, lalu kita return hasil. Nah, seperti ini ya. Jadi yang dimaksud tadi itu non. Ini mungkin agak kurang jelas ya di modul. Jadi harus diperhatikan ya. Kenapa hasilnya non? Ya. Dengan menggunakan ekspresi print. Ini contohnya tadi harus diubah dulu ya. Di dalam fungsinya jangan ditampilkan print, tapi printnya di sini. Kalau di fungsinya kita hilang ini returnnya, nah dia baru akan menampilkan non ya. Ya jadi karena dia tidak mengembalikan nilai ekspresinya ya. Karena ini di dalam fungsinya ini tidak melakukan apa-apa, hanya sebuah variabel. Berbeda dengan tadi yang di dalam variabelnya langsung di print. Ya, jadi dia langsung bisa mencetak dirinya sendiri. Gitu. Tapi dengan proses ini kita butuh yang namanya return supaya dikembalikan nih. Jadi dari sapa itu hasilnya ini loh, terserah mau di print atau enggak gitu. Ya, jadi harus ditambahin return. Ya, itu contohnya ya. Contoh dari
pernyataan return di mana dia akan menghasilkan non ketika tidak ada return yang dikembalikan, tidak ada returnnya. Tapi dengan contoh yang tadi diedit dulu ya, printnya dihilangin. Kalau pakai ini tetap dia akan mencetak karena di dalam fungsinya dia sudah ada print. Harusnya dihilangin dulu printnya supaya nanti begitu dipanggil dia non hasilnya karena tidak ada return. Ya, itu contohnya, jadi harus diperhatikan, jangan sampai bingung. Lalu ada argumen. Argumen wajib, required argument adalah argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Jadi urutannya harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Pada contoh fungsi sapa di atas, kita perlu melewatkan satu argumen ke dalam fungsi sapa. Bila tidak, maka akan muncul error. Ya, tadi kita sudah pernah mencoba ya. Jadi kalau tidak dikasih argumen, pasti error. Karena di fungsinya memang ada parameternya, ada argumennya, gitu. Jadi memang wajib. Lalu yang kedua ada argumen kata kunci. Argumen dengan kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Ya, ketika menggunakan argumen dengan kata kunci, fungsi pemanggil menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau menempatkannya dengan sembarang urutan. Python dapat menggunakan kata kunci yang disediakan untuk mencocokkan nilai. Nah, di sini contohnya ada print string ya. Fungsi print string, lalu di sini ada string. Argumennya menampilkan argumen string str ke layar. Jadi argumen dengan kata kunci keyword itu penerapannya seperti ini ya, hampir sama, cuman nanti kita akan bahas langsung di prakteknya ya, karena ini hanya satu argumen nih. Ini akan sulit membedakannya kalau hanya satu argumen. Nah, di sini lebih jelasnya ya, urutan parameter tidak menjadi masalah. Jadi kalau tadi ketika kita pertama membuat nama, lalu tadi saya membuatnya asal ya, itu memang harus diurutkan ya. Tapi dengan argumen yang menggunakan kata kunci, itu urutannya bebas. Pemanggilannya bebas. Yang penting kata kuncinya sama. Oke. Ya. Jadi kita akan coba kita buat menjadi kata kunci. Nah, kalau ini ya, kita tidak menggunakan kata kunci di sini. Kita menggunakannya urutan. Nama itu urutan pertama, asal itu urutan kedua. Ya. Sekarang kita akan membuatnya menjadi kata kunci. Supaya urutan-urutan ini kita bisa acak. Kita coba ya. Berarti kita kata kunci yang pertama atau variabelnya nama sama dengan lalu asal. Oke, seperti ini ya. Kita coba print. Masih sama ya, masih bisa tercetak. Lalu kita coba acak. Ini asalnya pertama. Lalu namanya yang kedua. Masih sama. Nama saya Ade, hai apa kabar? Saya dari Jakarta. Ya, jadi untuk penerapan argumen menggunakan keyword atau kata kunci ini urutannya bebas. Pemanggilannya pun bebas di sini, ya.
penempatan argumennya bebas. Jadi tidak urut ya, maksudnya bebas itu tidak urut. Kalau tadi harus urut kalau tidak menggunakan kata kunci atau variabelnya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Dicermati lagi ya penjelasan saya. Oke, ini hanya beda ininya saja. Silakan bisa dicoba. Lalu ada yang ketiga itu argumen default. Argumen default menggunakan nilai default ya. Tahu ya default ya. Default itu ya bawaan ya. Bawaan. Jadi kalau tidak ada yang di setting ya pakai bawaannya itu gitu. Nah, kita bisa memberikan nilai default di fungsi ya, di parameter fungsinya. Ya, seperti ini contohnya. Jadi begitu dipanggil print info nama sama dengan tidak diisi, maka yang dipanggil adalah default ini 17-nya. Kita coba ya. Ya mungkin ini saya beda contohnya, saya masih menggunakan fungsi sapa. Silahkan kalau yang mau menggunakan sesuai modul silahkan. Nah, di sini kan tidak ada nilai defaultnya. Sekarang kita akan bikin dia menjadi nilai default. Saya akan berikan default pada nama. Namanya adalah Ade Suryadi. Seperti ini. Kalau kita jalanin, nilai defaultnya tidak terpanggil. Kenapa? Karena kita menimpanya dengan nilai pada parameter pemanggilnya. Kalau kita kosongkan seperti ini. Ya, harusnya ini yang keluar nama defaultnya ya. Oke, kita lihat lagi. Coba kita... Oh, maaf. Saya yang salah. Kita kosongin aja. Jadi nggak usah dipanggil. Kalau ini tadi saya memberinya nilai kosong ya. Nah, jadi tidak usah dipanggil. Kalau yang mau dikosongin, nanti yang dipanggil adalah nilai default. Nama saya Ade Suryadi itu dari default. Seperti itu. Nah, asalnya juga kita bisa kasih default ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tidak panggil, tidak isikan parameter, dia tidak error. Dia tetap akan ada mencetak karena hasilnya diambil dari nilai default. Mudah-mudahan paham nih sampai sini. Silakan bisa dicoba yang ini ya. Di sini menggunakan fungsi namanya print info, pakai parameter atau argumennya nama sama usia. Oke, argumen dengan panjang sembarang. Terkadang kita butuh untuk memproses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumen tidak disebutkan saat pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Sintaknya fungsi dengan argumen panjang sembarang adalah sebagai berikut. Def, nama fungsinya, lalu di sini ada argumennya dengan tanda asterik ya, bintang, ditempatkan sebelum nama variabel yang menyimpan nilai dari semua argumen yang tidak didefinisikan. Jadi di sini formatnya pakai tuple ya. Sudah belajar tuple. Contohnya seperti ini.
print info argumen 1 ya, lalu ada bintang var tuple. Print outputnya adalah print argumen 1 for var, nah ini pakai perulangan, in var tuple print var. Print info kita kasih argumennya 10 ya. Jadi argumennya tidak didefinisikan ya, bingung. Maksudnya supaya apa ya, fungsinya itu bisa memahami apa sih yang dikasih dari pemanggilnya itu. Nah, di sini nanti dia akan mendefinisikan sendiri nih, dengan tanda bintang ini yang menandakan dia argumen dengan panjang sembarang atau ya formatnya sembarang gitu ya. Oke, silahkan dicoba yang ini. Kalau saya lihat di sini memang kalau menggunakan fungsi argumen panjang sembarang ini, dia formatnya nanti akan jadi tuple ya. Formatnya seperti tuple. Ya, sudah belajar tuple ya. Oke. Ini masih gampang ya, tinggal dicoba aja. Saya lanjut ya. Silakan nanti itu dicoba. Nah, di sini ada ruang lingkup ya. Scope variable. Di Python, tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Yang pertama ada global dan lokal. Jadi global dan lokal ya, ada dua. Variabel yang didefinisikan di dalam fungsi memiliki scope lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki scope global. Ini berarti variabel lokal hanya bisa diakses dari dalam fungsi di mana ia didefinisikan, sedangkan variabel global bisa diakses dari seluruh tempat ya, dimanapun di dalam program itu. Oke, ini contohnya nih. Nah, kita lihat ini kan total ya, variabel total sama dengan 0. Lalu di sini juga ada variabel total nih, argumen 1 ditambah argumen 2. Tapi bedanya yang ini adalah variabel global, sedangkan ini adalah variabel lokal. Variabel lokal itu hanya bisa diakses di dalam fungsinya ya, sedangkan variabel global itu bisa diakses maupun di dalam fungsi maupun dimanapun ya. Oke, kita akan coba yang contoh ini ya, variabel global dan lokal. Saya new cell atau new code, kita bikin variabel total sama dengan 10. Def apa nih? Def sum ya, jumlah argumen 1 argumen 2. Def sum argumen 1 argumen 2 seperti ini. Lalu kita kasih docstring, menambahkan variabel dan mengembalikan hasilnya. Kita kasih docstring, menambahkan variabel dan mengembalikan hasilnya pakai return ya. Seperti ini. Lalu kita bikin variabel di dalam fungsi sum, argumen 1 ditambah argumen 2 seperti ini. Lalu di sini langsung print di dalam fungsi nilai total print di dalam fungsi nilai total
lalu return total. Ya, return total, lalu di sini kita panggil fungsinya sum berapa, 10 terus 20. Kalau seperti ini coba kita running. Di dalam fungsi nilai total 30. Return total 30 ya. Ini ada yang belum selesai. Di luar fungsi nilai total adalah total. Print di luar fungsi nilai total. Nah, di sini yang dipanggil total. Di luar fungsi nilai total 0. Ya, perlu diingat teman-teman semua, ini adalah variabel global. Sedangkan ini variabel lokal. Jadi kalau variabel global bisa diakses dimanapun, tapi kalau variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi tersebut. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oh, ini salah. Ya, jadi perlu diperhatikan hal-hal seperti itu. Oke, selanjutnya ya udah selesai ya untuk penjelasan fungsi. Nah, di sini saya sudah pernah sebelumnya membuat sebuah penjelasan tentang fungsi, di mana saya membuat aplikasi sederhana menggunakan fungsi, yaitu kalkulator. Jangan lupa ini udah save ya, auto save. Di sini saya sudah membuat ini jauh sebelum video ini sudah saya buat kalkulator sederhana ya. Dimana di sini saya membuat kalkulator sederhana dengan 3 cara ya. Yang pertama tidak menggunakan fungsi ya, dan tidak menggunakan pilihan if, jadi langsung mencetak hasil. Yang kedua menggunakan if dengan pilihan mau apa eksekusinya, dan ini juga belum menggunakan fungsi. Yang ketiga saya sudah menggunakan fungsi, masing-masing prosesnya dengan memanggil fungsinya. Dan silahkan yang teman-teman mencoba untuk mempraktekkan latihan ini ya. Silahkan bisa dilihat di video saya yang ini ya, atau bisa dicari di playlist di video saya. Playlistnya itu dasar pemrograman ya. Ya, studi kasus membuat kalkulator sederhana. Hasilnya nanti seperti ini. Ada 3 ya. Dan yang ketiga itu menggunakan perintah while
Jadi prosesnya terus berulang, nggak berhenti gitu. Ya, silahkan. Ini bisa menggunakan while atau tidak ya. Jadi dicoba, kalau di dalam video saya prosesnya pertama tidak menggunakan while dulu, ya. Tinggal dihilangkan saja. Oke, silahkan dicoba untuk mempraktekkan seri ini, video ini, fungsi ya. Jangan lupa kalau memang bermanfaat bisa di-share, di-like, dan di-subscribe. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.